Karya dan rekan-rekan yang lain. Jadi wang yang diwakafkan tadi digunakan untuk membina pendidikan Islam di seluruh dunia. Jadi kami ada office di Washington, di Riyadh, di Afrika, di India, di England, di Bangladesh, di Malaysia. Dan kami di Malaysia ini kami dengan Pak Habib tugas untuk seluruh negara-negara daripada Jepun, daripada Korea, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Filipina dan sebagainya. Jadi tugas kami ialah untuk membantu institusi-institusi Islam yang membina program Islamisasi ilmu. Salah satu yang cara kita membantu ialah translate the book. Kalau buku itu dalam bahasa Inggris, tetapi buku ini nak digunakan oleh banyak pelajar di universiti, di bidang, maka kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini buku ini Pak Amal minta supaya ditranslate untuk dijadikan bahan rujukan pada pelajar di Unida. Ini salah satu buku. Kemudian kita juga membantu pihak universiti menulis textbook, buku teks. Sekarang ini tidak ada buku teks. Kita menggunakan buku buku konvensional, buku tetap tidak tercantum. Kalau pemikiran kita mesti dicantum lalu di textbook tadi. Pemikiran yang kita cantum tadi dapat dipahami oleh semua guru yang lain. That is one. Yang ketiga, kita mengadakan workshop, seminar, majlis in a small group to make the people understand what Islamization is. What is the role in your area to Islamize? Jadi di sini kita boleh dapat melihat bahawa graduate dalam bidang Arabik tadi bukan sahaja untuk mengajar bahasa Arab, ada translation of book. Kalau buku di dalam bahasa Arab, translate ke bahasa Indonesia. Itu salah satu peranan mereka yang graduate dalam bidang bahasa Arab. The translation of book is very important. Jadi menjadi suruh di rumah pun tidak apa. Duduk di rumah sambil buat translation. Dan kita bayar, insyaAllah. Bukan disuruh free of charge. Kalau buku itu dapat dijual, boleh dijual. Di samping itu juga kita mengadakan research. Sebelum kita membuat satu-satu buku, kemudian kita memerlukan buat research atau penyelidikan, dan juga kita beri bantuan penyelidikan. Yang ketiga ialah latihan. Kemungkinan guru-guru di Unida ini perlu latihan. Jadi mereka ini dihantar daripada Unida pergi keluar. Dulu orang British dibawanya orang kita pergi belajar di England. Orang mereka dibawanya orang kita pergi ke Amerika. Sebab kita faham dia punya falsafah mereka. Orang Belanda dibawanya ke Belanda. Tapi sekarang ini kita sama-sama orang Melayu, orang Malaysia datang ke Indonesia pergi ke Malaysia. Itulah tradisi kita zaman dulu. Ramai orang-orang Malaysia datang belajar ke Malaysia, ke Indonesia, datang ke Sumatera, datang ke ITB, Gajah Mada. Sebab Malaysia terlambat dalam mewujudkan universiti. Indonesia lebih awal mewujudkan universiti, pendidikan Islam dan sebagainya. Tapi sekarang ini ramai pelajar Indonesia ke Malaysia karena adanya UI, International Islamic University. Nah, di Indonesia, selain Unida, belum ada satu universiti yang membahaskan full-fledged integration. Tidak ada lagi. Kalau universiti Islam Indonesia itu mau diislamaskan susah, sebab dia universiti sudah besar. Gajah Mada sudah besar, ITB sudah besar, Jogja sudah besar, Muhammadiyah sudah besar. Kalau mau mengajar satu subjek itu perlu ratusan dosen untuk mengajar satu subjek. Katakanlah kita mencari satu orang guru ekonomi Islam, berapa ratus buah kuliah, berapa ratus section, grup kumpulan. Ini kita memerlukan lebih ramai orang macam Besar Ramah ni. Mana mau cari di Malaysia pun tidak cukup orang macam Besar Ramah ni. Okay. Jadi itu masalahnya yang kita hadapi. Jadi kita beri latihan. Jadi Pak Eti mengeluarkan beasiswa
untuk anak-anak kita yang ingin melanjutkan pelajaran. Itulah peranan tipu hati yang kami lakukan. Bila kami dengan Pak Habib ini rata-rata lepas ke Jogja, ke Semarang, ke Medan, ke Sidoarjo, dan rata-rata. Jadi membantu ini. Bila sampai ke Unida ini, alhamdulillah nampak saya melihat bahawa pimpinan Unida ini adalah sangat-sangat mempunyai minat yang tinggi. Untuk membangunkan sebuah institusi itu, pimpinan perlu mempunyai fikrah Islam yang tinggi. Kalau pimpinan itu tidak berminat, susah. Yang kedua, dosen-dosen juga berminat. Di sini nampaknya dosen-dosen di sini lebih mendengar arahan daripada pimpinan atas. Yang ketiga, sistem sudah ada, sistem integrasi minat dan arahan itu sudah, tapi sistem sudah integrated. Saya melihat kurikulum yang ada di sini sudah berbentuk integrasi. Yang penting sekarang ini kita perlu wujudkan textbook itu saja, untuk memudahkan kita. Bukan tak boleh, ada, memang notanya ada. Bila saya mengajar, saya sedang mengajar budaya integrasi. Tapi kalau kawan saya Pak Habib mau mengajar, sebab saya tidak mengajar itu, Pak Habib kena buat nota sendiri pula. Dan Pak Habib nanti Profesor Nama datang kena buat nota sendiri. Jadi tidak ada continuity. Jadi itu sebabnya kita ingin membangunkan textbook ini. InsyaAllah dalam 1 tahun lagi kita akan melihat 6 buah buku diterbitkan dalam politik ekonomi, dan kami akan datang lagi untuk melihat kategori yang lain supaya ini berjalan, menjadikan satu modal universiti di Indonesia dan di dunia Islam, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Asif, ya, Bapak Habib Sizrin, Datuk Jamil, dan adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya rasa sangat gembira dapat bertemu adik-adik semua di dewan atau aula, ya, dipanggil aula yang sangat indah ini, ya, di kampus yang sangat indah ini. Jadi anda semua sangat bertuah, ya, berada di sini, ya, di satu kampus yang indah, yang prasarananya semua lengkap, ya, dan adik-adik semua boleh fokus, ya, terhadap studi masing-masing, ya. Jadi disebut oleh Datuk Jamil tadi mengenai penulisan buku, ya. Itu memang ini sangat penting sebab di setengah bidang itu buku-buku yang bersifat integrasi belum banyak, ya. Dan macam adik-adik semua mungkin disebut tadi ada yang belajar ilmu bahasa Arab, kan. So mungkin buku-buku yang adik-adik semua mungkin tak payah berfikir bila dah tamat nanti nak bekerja di mana-mana. Saya rasa sebab mahasiswa Gontor itu memang berkebolehan, memang daya kreativitinya itu tinggi, kan. Sudah diasuh sejak kecil lagi untuk berdikari, umpamanya boleh menulis buku sendiri, jual buku sendiri. Misalnya siapa yang belajar bahasa Arab itu mungkin boleh tulis buku, katakan mengenai teknik mudah atau metode yang berkesan untuk menguasai bahasa Arab umpamanya. Itu saya orang yang pertama akan beli buku itu, ya. Dan saya akan advertise juga untuk orang lain supaya beli. Jadi dipasarkan di Malaysia mungkin, ya. Jadi tak bekerja pun tak apa, dapat income daripada buku, kan, royalty buku. Jadi itu sifatnya itu mandiri, itu self reliance, ya, yang sudah diterapkan
dalam diri adik-adik semua sejak dari kecil lagi kan di gontor ini. Mungkin saya sebut lagi satu mengenai yang uniknya lah di gontor ini, iaitu adik-adik semua di siang harinya mengajar kan, di malam harinya kuliah kan. Ini suatu yang tidak ada di tempat lain ya. Mungkin kalau ada pun dibuat secara peribadi ya. Maksudnya mahasiswa itu terpaksa lah ya, terpaksa bekerja di siang hari untuk menyara hidupnya kah, ataupun untuk membayar yuran ya, yuran pengajian. Tapi di sini tidak begitu ya. Jadi dibuat secara organize ya. So jadi ini peluang yang baik sekali ya, untuk adik-adik bukan saja belajar dengan sebaik mungkin untuk menimba ilmu, mencari ilmu, tapi juga untuk mengabdi diri ya kepada pondok umpamanya ya, dengan mengajar. Itu satu tugas yang mulia, itu sudah diberi tanggung jawab ya di usia yang sebegini ya. So saya harap adik-adik semua ambil peluang sepenuhnya lah ya, untuk berbuat sebaik mungkin ya, untuk belajar sebaik mungkin, untuk mengajar juga sebaik mungkin ya. So mungkin itulah yang saya sebut di sebelum ini. Kita ke Gontor Putri yang di sekolah dasar ya, ke sekolah menengah pertengahan ya, sekolah menengah pertengahan. Saya sebut juga itu maksudnya adik-adik semua ini sebagai pelapis lah ya, untuk meneruskan usaha yang telah dimulakan ya oleh the founding fathers ataupun pendiri Gontor ini ya. So diharapkan adik-adik semua bila sudah tamat nanti akan teruskan usaha murni ini ya. Jika kalau mau sambung di S3 umpamanya, di UIA juga silakan ya, terbuka. Jadi kita memang ada Department Arabic Language ya, Usuluddin, Quran and Sunnah Studies, Fiqh, Usul Fiqh ya, di peringkat S3. Jadi dijemput adik-adik semua untuk buat permohonan ya, kalau siapa yang sudah mau tamat ya. Itulah saya harapkan model Gontor ini akan berkembang ya, dengan adik-adik semua diharap dapat maksudnya berkesinambungan itu ya, tidak putus ya, supaya kita boleh lihat model Gontor ini dipraktikkan lebih luas di Indonesia ini dan juga di negara lain, di negara Islam maupun bukan Islam. Model itu boleh diguna pakai ya. Itulah yang saya mau sebutkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih kepada yang terhormat Datuk Dr. Kamil Usman dan Ustazah Profesor Dr. Nurmah Saad. Dan sekarang kalau ada pertanyaan atau mungkin usulan atau pemikiran, falyatafadhalna yani irfa'id aliyat atau uzkurna yani asma'akunna yani. Fadhal. Ayo soal, ayo iktirah. Fadhal. تريدنا أن تدخلنا إلى جامعة العالمية في ماليزيا؟ اسأل يعني ماذا الشروط وكيف هي أيضا في أمريكا كان هل تريدنا أن نواصلنا يعني عند رسائل أمريكا؟ اسألي يعني تفضل ارفعي أو نطلب لكنا عسى أن tuasina Indonesia, di Malaysia, atau di Amerika, atau di UK. Datuk min British, min UK. Is'al, yani ayu soal. Ayu soal, ayu irfa'iliyat. Fadal, uzkur ismakil kalimah. Saya pernah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya merasa bahagia untuk melihat ini institusi yang berjalan bersama dengan UNIDA, karena kita juga satu misi untuk Islamisasi dan lain sebagainya. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian ini di sini saya ingin bertanya, saya memang kami punya background dari ekonomi sebelumnya, jadi ini adalah hal yang sangat menarik karena di S1 kemarin memang kami melihat kita diajarkan dirasah Islamiyah yang berbeda, tapi ketika kita belajar tentang manajemen keuangan, manajemen itu semuanya yang diajarkan adalah memang dari konvensional itu sendiri. Dan di sini antum sendiri memamerkan gitu ya, memamerkan 6 buku yang akan ditulis ya, akan ditulis, dan semua itu adalah buku yang dikhususkan untuk ekonomi ya, untuk jurusan ekonomi Islam, yang mana antum cara menulis bukunya itu adalah dengan cara menggabungkan teori-teori konvensional kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Mungkin kalau misalnya ke konvensional itu sendiri, dia mempunyai worldview yang berbeda sehingga dia memandang ekonomi seperti itu. Jadi di sini kami ingin mengetahui apa sekiranya sampai sekarang ini yang antum temukan kesulitannya dalam mengintegrasikan antara ilmu ekonomi Barat sendiri dengan nilai-nilai Islam. Kita mencoba untuk menyatukan teori misalnya bagaimana makroekonomi Islam, makroekonomi dalam Islam, dan bagaimana Islam memandang makroekonomi dan sebagainya, dan mungkin apakah ada teori-teori baru yang dihasilkan oleh ekonomi Islam sendiri. Jadi misalnya mungkin kalau misalnya ada teori konsumsi, ada teori yang lainnya, mungkin di Islam sendiri ternyata ada satu teori baru yang ditemukan yang tidak terdapat di ekonomi konvensional ini. Mungkin mohon ininya berbagi pengalamannya. Terima kasih sebelumnya. Syukran ala hadhihi al-asilah mufidah jiddan, asilah mufidah muhimmah. Mungkin dalam kita tidak menolak semua teori ekonomi Barat itu ya. Ada mungkin setengahnya itu boleh diguna pakai, boleh diterima. Sebab contohnya katakan the concept of efficiency, the concept of economic development. So these are good concept and it does not contradict with Islam. Jadi ini kita tidak menolak. Yang kita menolak ini sekiranya konsep itu bertentangan dengan syariah. Sekiranya ada elemen-elemen riba, maisir, gharar, and the rest, ya, ini ditolak. Jadi maksudnya kalau kita menulis buku Islamic Economy itu tidak semuanya kita teori dari Barat itu, ekonomi Barat itu kita tolak lah. Jadi ada yang maksudnya yang overlapping, sebab itu harmoni dengan nilai-nilai Islam, itu kita masukkanlah di situ, ya. Lagi apa yang mungkin ada teori baru dari ekonomi Islam yang tidak ada di Barat. Okay. Mungkin tidak banyak. Mungkin yang kita boleh saya boleh sebut di sini mungkin dari segi teori utility or consumption. Kalau di teori Barat itu tidak ada disebut the benefit in the hereafter, umpamanya kan. Ada yang telah didevelop oleh Islamic economists memasukkan utility in the hereafter. So ini satu contribution baru lah, ya, dalam Islamic economics. Ada pertanyaan? Jadi dalam pembelajaran ekonomi tadi, tidak semestinya salah kita memahami ekonomi Barat. Jadi kita perlu paham kalau ekonomi riba itu, kita perlu paham itu riba. Kalau kita tidak belajar, kalau tidak master dalam bidang ekonomi itu, macam mana kita boleh tahu bahawa itu salah? Jadi orang kata riba itu haram. Bagaimana dikatakan haram tadi? Kita nampak seperti apakah elemen-elemen yang menyebabkan riba itu haram tadi? Jadi kalau orang kata, kalau kita the bank charge only 1%, is it haram?
The bank charge 10%, yes, exploitation. Kalau tidak 1% adakah eksploitasi? Ataupun kalau macam ini benar-benar yang perlu kita mendapatkan maklumat cantuman antara orang bidang syariah dan orang bidang ekonomi. Jadi masalah teori ini dia makan masa. Meski teori ini itu diuji, jadi macam perlu dieksperimen mendapatkan satu result. Dia bukan boleh hari ini kita kata teori itu develop, di accepted. Jadi contohnya katakanlah dulu saya pernah membuat satu research tentang saving simpanan. Adakah orang-orang Islam ni have a higher saving? Dia menyimpan kerana dia ni orangnya lebih tawaduk ataupun lebih tidak not spend free contohnya. Jadi the saving ni berkaitan dengan religiosity. Orang tu makin alim dia, makin banyak saving dia katalah. Jadi ini belum diuji. Dan mesti must be tested. Betul tak betul? Isunya orang-orang Islam kita ni, dia tidak akan cerita. Kalau dia alim, Pak Habib ni kalau dia alim, dia tak akan cerita dia kata dia alim. Jadi macam mana saya mahu tahu Pak Habib ilmu Islamik dia ni? Kerana Pak Habib pakai songkok, Pak Habib lebih alim, dan saya tidak pakai kot, saya tidak alim contohnya. Macam mana Pak Habib tak akan cerita dia bangun tahajud pukul berapa, berapa kali dia tinggal tahajud dan sebagainya. Dia tak akan cerita. Makin alim orang tu makin tak dicerita. Orang tu tidak akan cerita berapa banyak wang dikeluarkan untuk sedekah, berapa banyak zakat dikeluarkan. Dia akan cerita. Jadi kita tidak mendapatkan maklumat itu susah. Jadi teori itu cannot be tested. Cuma kita assumpsi itu hipotesis saja. Dari segi hipotesis assumption kita saja. Kita assume kita kata kalau orang itu lebih alim, banyaklah wang simpanannya. Dia kerikut dan keluar lagi. Orang itu alim, dia mesti sedekah banyak, kan? Wangnya zaman Rasulullah itu orang itu makin alim, makin sedekah banyak sebab tidak ada apa. Dia tidak jadi kaya juga. Obstacle dan problem untuk Islamization. Okey, dalam Islamisasi yang masalah yang kita hadapi sekarang ini ialah masalah kekurangan tenaga untuk membangunkan sistem sertifikasi itu. Kalau di Indonesia negerinya besar, kalau kita nak bangunkan program Islamisasi di seluruh Indonesia ini sangat susah. Yang keduanya ialah orang-orang yang pakar-pakar dalam bidang konvensional ni, dia tidak nampak bahawa kepentingan Islamisasi. Dan orang dalam bidang agama juga tidak nampak kenapa harus Islamisasi. Kami sudah Islam. Jadi orang-orang dalam bidang syariah Muslimin juga berkata begitu. Dia kata, mengapa perlu adanya Islamic Bank? Kan kita sudah ada zakat dan Baitul Mal. Karena mereka tidak memahami fungsi bank dan fungsi Baitul Mal. Mereka ni faham, barulah dapat kita wujudkan punya. Kalau di Malaysia tu cuma tendensi ke arah Islamisasi itu tinggi. Karena sudah ada IAM, sudah ada UIAM, Sistem Malaysia, USIM, Insania, Quiz, dan sudah banyak. Itu pun kita tidak dapat 100%. Karena mereka masih mencari-cari juga. Dosen-dosen itu masih mencari-cari kaedah Islamisasi yang betul. Macam tadi yang dicakap tadi, guru tadi dia mengajar, dia tidak criticize kan itu, dia tidak berani nak criticize. Dia diajar dalam konvensional. Dia ajar konvensional ekonomi dan dia ajar kaedah Islam. Itu cabaran-cabaran yang kita harus ada. Itulah sebabnya kami banyak mengadakan seminar, workshop untuk memberi pencerahan pada dosen-dosen dan pada pelajar postgraduate dan sebagainya. Dalam masa 10 tahun, 20 tahun, mungkin 90 tahun yang akan datang. Baik, syukran ala husni ihtimamikunna wal su'al. Baik.
Meskipun kami tahu bahwa Antuna siap sampai pukul 2, tapi karena harus istirahat, besok masih akan ada kegiatan aktiviti yang lain. Kami besok juga akan meneruskan perjalanan ke Jogja, kemudian ke Kuala Lumpur ya, untuk periode kedua. Jadi malam ini kita sekian, dan seperti Dato' Dr. Jamil sebutkan tadi, insya Allah next time ya, we'll be coming here again ya, insya Allah di sehari Al-Ati atau di sehari Maris insya Allah ya, insya Allah nanti diguna di waktu akhir. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر لفضيلتهم على حسن اللقاء في هذا الوقت. Kita sangat appreciate dengan apa yang tadi disampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswi bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup majelis pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.